Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno Devi Kartikowati dengan NIM 142230306. Saya dari kelas akuntansi manajemen EAI. Di sini akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya terdapat data dari PT Veteran terkait dengan dua divisi yang ada pada PT Veteran pada tahun 2024. Ada divisi meja dan juga divisi kursi. Untuk soal yang pertama itu mengenai absorpsi dan juga variable cost. Yang A, kita menghitung unit product cost, value of ending inventory, dan juga operating income dari masing-masing divisi dengan metode absorpsi dan juga variable cost. Kemudian untuk yang B, menganalisis perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut dan juga divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan metode tersebut. Yang pertama, kita bisa menghitung unit product cost, ending inventory, dan juga operating income menggunakan absorpsi costing. Di sini kita akan menghitung dari divisi meja terlebih dahulu. Untuk unit product cost pada metode absorpsinya, kita bisa menambahkan direct material, direct labor, kemudian variable overhead, dan juga fixed overhead per unitnya. Di soal, kita sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai jumlah produksi, unit penjualannya, harga jual per unit, biaya variabel per unit, fixed overhead per unit, dan juga fixed administratifnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam uh, perhitungannya. Di sini uh, kita masukkan 35.000 dari direct materialnya, kemudian 42.000 dari direct labor, 27.000 dari variable overhead, dan juga 20.000 dari fixed overhead per unitnya. Totalnya 124.000. Kemudian untuk ending inventory-nya, kita bisa mengkalikan unit ending inventory-nya dengan unit product cost-nya. Untuk unit ending inventory-nya yaitu pengurangan antara unit produksi dan juga unit penjualannya. 112 unit dikurangi dengan 100 unit, jadi 12 unit. Kemudian kita kali dengan unit product cost yang sudah kita hitung sebelumnya, yakni 124.000. Hasilnya adalah 1.488.000. Kemudian untuk operating income-nya, yang pertama kita bisa menghitung revenue-nya terlebih dahulu dari uh, unit penjualannya 100 dikali dengan unit product cost-nya. Maaf, maksud saya dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu 150.000. Hasilnya adalah 15 juta. Kemudian untuk harga perolehannya atau COGS-nya, kita bisa menghitung perkalian antara unit penjualannya dengan unit product cost-nya yang sudah kita hitung juga sebelumnya. Di sini saya terdapat typo. Seharusnya di sini bukan 140.000, tetapi 124.000. Jadi nanti mengkalikan antara 100 unit dengan 124.000, hasilnya 12.400. Kemudian untuk mencari operating income, kita bisa mengurangkan antara revenue dikurangi dengan harga perolehan atau COGS, kemudian dikurangi dengan fixed administratifnya. Di sini hasilnya adalah 1.950.000. Kemudian untuk variable costingnya, metode variable costing, caranya sama, namun pada unit product cost-nya kita tidak menambah fixed overhead per unitnya. Jadi kita hanya menambahkan direct material, direct labor, variable overhead. Hasilnya adalah 104.000 rupiah. Kemudian untuk ending inventory-nya sama, kita kalikan antara ending
unit in ending inventory dengan unit product cost-nya. Hasilnya 1.248.000. Kemudian untuk operating income-nya juga sama caranya. Namun di sini uh, kita juga menghitung fixed overhead-nya. Fixed overhead-nya itu adalah 2.240.000. Jadi di sini kita kurangkan 15 juta dengan 10.400 dari COGS-nya dan juga dikurangi dengan fixed overhead-nya dan dikurangi dengan fixed administratifnya. Hasilnya adalah 1.710.000 rupiah. Kemudian untuk divisi kursi, caranya juga sama. Kita hitung dari biaya dari metode absorpsi costingnya. Untuk unit product cost-nya hasilnya 52.000. Untuk ending inventory-nya kita hasilnya 1.404.000. Untuk operating income-nya hasilnya adalah 1.924.000. Kemudian untuk metode variable costing-nya, untuk unit product cost hasilnya adalah 43.000. Untuk ending inventory-nya hasilnya 1.161.000. Untuk operating income-nya hasilnya 1.681.000 rupiah. Kemudian untuk yang B adalah menganalisis perbedaan labanya. Jadi pada absorpsi costing atau absorption costing itu mengalokasikan fixed overhead-nya itu ke unit produksi. Jadi bila produksinya itu lebih besar daripada penjualan, maka sebagian fixed overhead-nya itu akan disimpan dalam persediaan akhir. Jadi labanya itu akan tampak lebih tinggi. Sedangkan untuk metode variable costing-nya, itu akan membebankan fixed overhead-nya itu langsung sebagai beban untuk setiap periodenya. Jadi labanya itu pasti akan lebih rendah bila produksinya itu melebihi dari penjualannya. Tadi juga bisa kita lihat dari hasil perhitungan dengan metode absorpsi dan juga variable cost. Kemudian untuk divisi yang lebih menguntungkan, jika dilihat dari perhitungan tadi, berdasarkan metode absorpsi, divisi kursi lebih menguntungkan. Sedangkan untuk metode variabelnya, divisi meja itu lebih menguntungkan. Kemudian untuk soal nomor 2, yang A, kita menghitung average operating asset, margin, turnover, dan juga ROI dari masing-masing divisi. Langsung ke perhitungannya, untuk average asetnya itu kita bisa menghitung dengan menambahkan terlebih dahulu antara beginning NBV of asset dan juga ending NBV of asset yang bisa kita lihat pada soal. Kemudian akan dibagi 2. Jadi untuk divisi mejanya kita bisa menambahkan 21.300 dengan 23.500. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 20.400. Untuk divisi kursinya hasilnya adalah 18.100.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung margin, kita bisa membagi antara operating income dan juga revenue. Nominal yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini adalah nominal dari metode absorpsi costing yang juga sudah di, um, dijelaskan pada soal. Kita menggunakan operating income versi absorption costing dalam perhitungan. Jadi dalam margin ini kita masukkan dari metode absorpsi costingnya, yakni untuk divisi mejanya 1.950.000 dibagi dengan 15 juta, hasilnya adalah 13%. Kemudian untuk divisi kursinya hasilnya adalah 15,74%. Kemudian untuk turnover-nya, kita juga masukkan dari metode absorpsi. Untuk mejanya, itu kita hasilnya 0,67.
Untuk kursinya 0,675. Kemudian untuk ROI, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Kita membagi antara operating income dengan average operating asset. Untuk meja hasilnya 8,71%. Kemudian untuk kursi hasilnya 10,63%. Kemudian untuk soal nomor 2 yang B, kita menghitung residual income dengan asumsi minimum rate-nya, minimum rate of return-nya 10%. Di sini rumus residual income atau RRI adalah operating income dikurangi dengan minimum rate dikali average asset. Minimum rate-nya 10%, jadi kita masukkan angka-angkanya untuk divisi meja, hasilnya 290 ribu, untuk divisi kursi hasilnya 114.000 rupiah. Kemudian untuk yang C nomor 2, apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan juga residual income yang sudah kita hitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup? Menurut perhitungan kita tadi dari ROI dan juga RI, rekomendasi divisi yang harus ditutup itu adalah divisi meja, karena divisi meja itu tidak memenuhi syarat minimum profitabilitas. Karena ROI-nya itu lebih kecil daripada 10%, yang berarti RI-nya itu negatif. Sedangkan untuk divisi kursi, ROI-nya itu lebih besar daripada 10%, sehingga RI-nya atau RI-nya itu positif. Kemudian untuk soal nomor 3, yang A, kita menghitung contribution margin per unit dan juga BEP atau break even point dalam unit dan juga rupiah untuk divisi meja pada unit produksi 112 untuk menghitung fixed overhead-nya. Kita langsung saja di sini untuk perhitungan contribution margin atau CM-nya, kita bisa mengurangkan antara harga per unit dengan biaya variabelnya. Jadi 150.000 dikurangi dengan 104.000, hasilnya 46.000. Kemudian untuk fix overhead-nya, kita bisa kalikan antara unitnya dengan fix overhead per unitnya. Hasilnya adalah 2.240.000 rupiah. Untuk rumus BEP unitnya, kita bisa membagi antara total fixed cost dengan contribution margin per unit. Di sini kita bisa mendapatkan BEP unitnya adalah 49 unit. Kemudian untuk BEP rupiahnya kita bisa kalikan 49 unit dari BEP unitnya dengan 150.000 atau harga per unitnya. Sehingga hasilnya adalah 7.350.000 rupiah. Kemudian yang B, kita menghitung berapa banyak unit meja yang harus dijual untuk mencapai target laba sebesar 10 juta rupiah. Untuk mencapai target laba 10 juta rupiah, kita bisa menggunakan rumus required units dengan cara kita membagi antara fixed cost ditambah target income dibagi dengan contribution margin per unitnya. Jadi 2.240.000 ditambah dengan 10 juta dibagi dengan 46.000. Hasilnya adalah 266 unit. Jadi harus harus menjual 266 unit untuk mencapai target laba 10 juta rupiah. Kemudian untuk yang soal nomor 3 yang C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Untuk itu kita akan menghitung revenue-nya terlebih dahulu. Jika menjual 90 unit,
dikali dengan 150.000 per unitnya, maka revenue-nya akan mendapatkan 13.500.000. Kemudian untuk variable cost-nya itu akan mendapatkan 9.360.000. Dan untuk contribution margin-nya kita akan mendapatkan 4.140.000 rupiah. Em, untuk profitnya dari penjualan 90 unit, kita bisa mengurangi antara contribution margin dengan em, fixed cost-nya, ya ini 100, eh, maaf maksud saya 1.900.000 rupiah. Jadi untuk profitnya jika hanya menjual 90 unit adalah 1.900.000 dan ini adalah laba begitu. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini terdapat dua penawaran. Yang pertama adalah pesanan 400 unit kursi di harga 57.000 per unit yang akan menimbulkan biaya tambahan 1 juta rupiah untuk membayar lembur karena kapasitas produksinya kurang. Kemudian tawaran kedua adalah pesanan 300 unit kursi di harga 54.000 namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi yang normal. Di sini kita akan menghitung dan juga membandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut, kemudian menentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Yang pertama, kita bisa menghitung profit dari tawaran yang pertama. Yang pertama, kita bisa menghitung revenue-nya terlebih dahulu dengan mengkalikan unitnya dan juga biaya per unitnya. Di sini kita bisa mendapatkan revenue dari tawaran pertama yang ini 22.800.000 rupiah. Kemudian untuk variable cost-nya, untuk tawaran yang pertama, itu kita mendapatkan 17.200.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung berapa banyak laba yang akan kita dapatkan dari tawaran yang pertama, itu kita bisa mengurangkan antara revenue dan juga variable cost, kemudian dikurang dengan biaya lembur yang ada pada tawaran pertama sebanyak 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 4.600.000 rupiah. Kemudian untuk tawaran yang kedua juga caranya sama, tapi di sini kita tidak mengurangi profit dengan biaya tambahan karena tidak ada biaya tambahan. Hasilnya adalah 3.300.000. Jadi dari perhitungan antara tawaran pertama dan juga tawaran kedua, em, pilihan tawaran pertama itu lebih menguntungkan. Alasannya karena labanya itu lebih besar, meskipun adanya biaya tambahan atau lembur sebesar 1 juta rupiah. Jumlah unit lebih banyak, jadi potensi efisiensi produknya itu juga akan lebih tinggi dan tidak mengganggu produksi reguler karena hanya menggunakan kapasitas dari lembur tersebut. Sekian presentasi jawaban UTS akuntansi manajemen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.